IF atau dengan teknik industri ya. Kalau berbicara dengan SOA. Kalau IF itu pasti yang banyak dibicarakan adalah service bus gitu ya. Kalau dalam SOA. Tapi kalau SI itu karena lebih ke hilir atau lebih ke aplikasi yang mendukung proses bisnis perusahaan, maka SOA-nya itu diarahkan ke people ya, karena lebih kental dengan bisnis proses execution language. Apa tujuan dari people? Dari namanya saja sudah jelas orchestrating ya. Orchestrating itu mengorkestrasi sebagai dirijen. Layaknya sebuah konser musik, itu ada konduktor ya, di mana konduktor itu tugasnya adalah mengatur agar alunan musiknya itu semuanya selaras. Tidak ada yang merasa diri lebih baik atau lebih dominan, tapi semuanya diatur. Itu fungsi orkestrasi ya. Kalau dalam musik gitu ya. Begitu juga dalam people, dalam web services, bahwa people ini fungsinya juga sebagai koordinator untuk mengatur agar service-service itu yang tersebar di internet ya, yang di seluruh dunia, web service yang Anda buat di pertemuan sebelum UTS itu pasti banyak gitu. Lintas organisasi, lintas area, bahkan mungkin lintas negara gitu ya. Itu tersebar, nah bagaimana caranya mengorkestrasikan atau mengkoordinasikan itu semua sehingga menjadi satu kesatuan dalam proses bisnis di perusahaan. Itu ya. Itu sebagai pengantar dari people ya, atau business process execution language ya. Oke, agenda kita untuk hari ini hanya 3 saja ya. Minggu depan kita lanjutkan di yang keempat gitu ya. Yang pertama adalah konsep people dulu ya, dan fitur-fitur proses di people. Kemudian ada mengkonstruksi pemrograman dasar ya, dari proses people. Kemudian mengkomunikasikan data pesan gitu ya, dengan menggunakan variabel di dalam proses people. Jadi kalau kemarin Anda web service ya, ngoding from scratch, itu namanya textual programming. Tapi kalau di people Anda sebenarnya melakukan graphical programming gitu ya. Jadi dibantu gitu ya dengan tools visual ya, sehingga Anda dimudahkan gitu ya. Jadi dimudahkan, tidak lagi menggunakan textual programming atau from scratch gitu ya. Oke, kita mulai dari part 1, itu people concept and people process feature ya. Jadi apa sih konsep-konsep orkestrasi proses gitu ya. Jadi istilah kita itu adalah orkestrasi gitu ya. Seperti ya tadi musik gitu ya. Bagaimana alunan musik itu semuanya selaras. Tidak ada yang sumbang, tidak ada yang dominan ya, semuanya saling mendukung. Jadi proses orkestrasi ini itu kata kuncinya mengkoordinasikan ya. Apa yang dikoordinasikan? Event dalam sebuah proses dari suatu lingkungan tunggal gitu ya. Jadi orkestrasi itu bisa mengarahkan ya, direct, dan mengatur, manage atau mengelola assembly of multiple service. Apa ini? Mengelola banyak service gitu ya.
istilahnya ya. Yang kedua, membuat aplikasi composite. Ya. Aplikasi composite itu aplikasi yang disusun oleh banyak modul-modul atau banyak service-service untuk sebuah bisnis proses. Jadi kita tidak lagi monolitik istilahnya ya. Jadi hanya mengandalkan satu software saja, tapi juga kita menggunakan software di luar kita gitu, yang sudah established terlebih dahulu. Kemudian relies on people ya. Jadi kata kuncinya itu orkestrasinya itu ada di people. Atau kalau Anda sudah belajar rekayasa proses bisnis, itu namanya Business Process Management Notation ya, BPMN. Tapi apa bedanya yang sudah Anda pelajari di Business Process Modeling gitu ya. Kalau di sini kita sudah mengakses service-service yang sudah konkret gitu ya. Mungkin kalau di mata kuliah Business Process Management ya, atau modeling, pemodelan proses bisnis, kita hanya sebatas flowchart saja. Ya, flowchart yang mungkin belum konkret ini implementasinya seperti apa. Kalau ini sudah konkret karena sudah mengakses software-software tertentu. Sebagai contoh ini adalah satu web service gitu ya, di mana ini ada klien ya. Kemarin Anda sudah belajar membuat klien ya dari web tapi basisnya Java, atau hanya public static void main saja, atau dengan aplikasi GUI ya, GUI. Di sini ada dua web service. Ini ada dua web service, mungkin bisa lebih, mungkin ada 3 web service. Gimana caranya bahwa web service ini kita ingin ngambil data dari web service ini, gitu ya. Dan kemudian kita ingin memerge atau mengkonsolidasikan data-data dari web service yang mungkin ini terpisah secara geografis, terpisah secara mesinnya juga di seluruh dunia misalnya. Maka kita orkestrasi ini menggunakan Beeple sini ya. Nah, ini namanya Beeple. Mungkin contoh yang paling simple itu adalah travel agent misalnya di sini ya. Ini ada klien travel agent yang mengakses aplikasi-aplikasi di misalnya di maskapai ya. Ini maskapai Garuda, ini maskapai Citylink, ada lagi maskapai Sriwijaya, ada AirAsia ya, atau maskapai di dunia lain ya, di seluruh dunia ya. Qatar Airlines dan seterusnya. Itu gimana caranya supaya kita tahu harga ya, spesifik harga atau mungkin ada diskon. Ya, caranya adalah tidak mengakses satu persatu dari web maskapai tersebut. Tapi kita cukup menggunakan Beeple, kemudian kita mengakses kepada web service mereka. Kemudian kita tarik datanya dan kita konsolidasi ya di Beeple kita. Kemudian kita kirim ke klien ya, atau ke penjualan tiket gitu ya. Ini salah satu contoh bagaimana mengorkestrasi web service ya. Sementara kita menggunakan SOAP web service saja dulu ya. Kalau yang RESTful sepertinya untuk Beeple tidak di support ya. Jadi RESTful itu cocoknya nanti untuk microservice. Nanti itu bahasan yang berbeda lagi gitu ya.